Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, kelas B akan memaparkan mengenai mikrobiologi air. Untuk kelompok kami diantaranya ada Fitri Nur Pratiwi, Fatia Nazmaila, Nadila Syah, Muhammad Sawin, Novi Rahayu, Fadila Anandia, Alvin Rokino, dan saya sendiri Aditya Setikarisma. Untuk materi selanjutnya, mohon disimak. Yang pertama ada pengertian dari air. Air adalah senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk di bumi ini. Senyawa dari air yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen yang menjadi H2O. Air juga merupakan cairan yang tidak berbau dan tidak berwarna pada suhu kamar. Air memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya. Air di berbagai perairan mempunyai warna yang berbeda karena cahaya matahari memiliki spektrum dan gelombang yang berbeda. Fungsi air seumur hidup tidak dapat digantikan oleh senyawa lainnya. Air di dalam tubuh memiliki fungsi yang penting, diantaranya membawa nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel tubuh, mengatur suhu tubuh, membantu proses pencernaan, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ada kebutuhan air per kapita di Indonesia. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum membagi lagi standar kebutuhan air minum tersebut berdasarkan lokasi wilayah. Kebutuhan air di pedesaan dan juga di perkotaan sangat berbeda. Di pedesaan, kebutuhan air akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan air di wilayah perkotaan. Warga di pedesaan dan juga di perkotaan memiliki pola hidup yang berbeda, sehingga kebutuhan airnya pun juga berbeda. Yang pertama, di wilayah pedesaan dengan kebutuhan air 60 liter per kapita per hari. Selanjutnya, di kota kecil dengan kebutuhan air 90 liter per kapita per hari. Di kota sedang dengan kebutuhan air 110 liter per kapita per hari. Untuk kota besar dengan kebutuhan air 130 liter per kapita per hari dan untuk kota metropolitan dengan kebutuhan air 150 liter per kapita per hari. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah, Air Minum Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 8 menyatakan bahwa standar kebutuhan pokok air minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik per kepala keluarga per bulan atau 60 liter per orang per hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air. Untuk kebutuhan air minum nasional, data dari Departemen Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa kebutuhan air minum nasional sebanyak 272.107 liter per detik, sedangkan kapasitas air minum existingnya sebanyak 105.000 liter per detik. Kehidupan sama dengan peningkatan kebutuhan air. Lalu bagaimana berbagai usaha yang dapat memenuhi kebutuhan air tersebut? Yang pertama, mencari sumber-sumber air baru, air tanah, air danau, air sungai, dan sebagainya. Yang kedua, bisa dengan mengolah dan menawarkan air laut. Dan yang ketiga, mengolah dan memurnikan kembali air kotor dari sungai, danau, dan berbagai sumber air yang dapat dijadikan bahan pemurnian. Selanjutnya ada pengertian dari mikrobiologi air. Mikrobiologi air adalah ilmu yang mengacu pada studi tentang mikroorganisme yang hidup di air atau yang dapat diangkat dari satu habitat yang lain dengan air. Nah, adanya mikroorganisme pada air ini dapat kita ketahui melalui pengujian, salah satunya dengan metode MPN atau Most Probable Number. Nah, metode MPN ini bertujuan untuk mengetahui adanya coliform pada air yang diuji, atau bisa juga menggunakan metode membran filter. Nah, metode membran filter ini bertujuan untuk mengetahui adanya Escherichia coli pada air yang diuji. Naegleria fowleri. Naegleria fowleri ini adalah organisme yang biasanya ditemukan di air tawar hangat seperti kolam, danau, sungai, dan sumber air panas. Untuk saat ini tidak ada bukti bahwa organisme ini hidup di air asin. Ini adalah salah satu jenis amoeba dari kelompok Percolozoa atau Heterolobosea. Lalu
Sebetulnya Naegleria fowleri ini dapat menyerang sistem saraf manusia. Meskipun begitu, hal ini jarang terjadi. Tapi infeksi yang disebabkan oleh mikroba ini dapat mencapai tingkat fatalitas kasus diperkirakan mencapai 98%. Yang selanjutnya ada Cryptosporidium, yang merupakan genus protozoa yang dapat menyebabkan penyakit pencemar seperti diare pada manusia. Kondisi tersebut dikenal sebagai serangan diare yang melumpuhkan. Cryptosporidium adalah organisme yang paling sering terisolasi pada pasien HIV positif yang mengalami diare. Selanjutnya Anabena. Anabena hidup di semua waduk air tawar di seluruh dunia, terutama di Australia, Eropa, Asia, Selandia Baru, dan Amerika Utara. Di Australia, bakteri air tawar Anabena telah ditemukan memproduksi saksitoksir, sejenis neurotoxin yang dapat menyebabkan penyumbatan pernapasan yang diikuti dengan kematian. Rotifera merupakan mikroorganisme yang relatif umum yang dapat ditemukan di seluruh dunia, dan mereka juga salah satu dari yang paling umum dari kontaminan air minum. Beberapa dari mereka berenang, yang lain merangkak, namun tidak satu pun dari mereka yang diketahui berbahaya bagi manusia. Dan kabar itu cukup bagus karena rotifera cukup sering ditemukan dalam air keran. Selanjutnya, mikroba perairan kotor. Salah satu jenis pencemar air adalah mikroorganisme. Mikroorganisme yang terdapat di dalam air berasal berbagai sumber seperti udara, tanah, sampah, lumpur, tanaman hidup atau mati, hewan hidup atau mati atau bangkai, kotoran manusia atau hewan, bahan organik lainnya, dan sebagainya. Beberapa mikroba patogen biasanya ditemukan di dalam air limbah domestik dan juga di dalam efluen dari unit pengolahan limbah. Mikroba yang menjadi agen penyebab pencemaran air adalah bakteri dari virus. Selanjutnya Salmonella. Salmonella ini merupakan bakteri patogen paling utama yang terdapat di air limbah yang dapat menyebabkan demam tipus, paratipus, dan gastroenteritis atau radang lambung. Konsentrasi salmonella di dalam air limbah berkisar dari beberapa sel sampai mencapai 8.000 organisme per 100 ml air limbah. Selanjutnya Shigella. Secara sepintas, Shigella ini merupakan agen dysentery bacillus, yaitu suatu penyakit diare yang menyebabkan berak darah sebagai akibat dari peradangan dan pendarahan selaput dinding usus. Selanjutnya Vibrio cholera. Merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang melengkung. Bakteri ini dapat berpindah melalui air. Vibrio cholera ini mengeluarkan suatu enterotoksir yang menyebabkan diare, kematian dalam waktu singkat. Lalu ada hepatitis A yang menular melalui oral baik kontak antar perorangan maupun melalui pencemaran air dan makanan yang terkontaminasi. Penularan melalui air tercatat di seluruh dunia. Kasus hepatitis ini terjadi akibat mengonsumsi air yang telah terkontaminasi virus tersebut dan pengelolaan airnya tidak sempurna. Selanjutnya ada parameter kualitas air. Nah, parameter kualitas air ini ditentukan untuk memberikan penilaian standar air yang bersih dan bebas dari bahan kimia berbahaya, mempunyai pH dan suhu yang sesuai, kandungan amonia dan nitrit yang rendah, serta tidak tercemar. Parameter kualitas air ini dibagi menjadi 3, yaitu parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Nah, yang pertama itu parameter fisika, terdiri dari kecerahan. Nah, kecerahan sebagai penentu ukuran cahaya dalam air yang disebabkan oleh partikel koloid serta suspensi dari bahan pencemar seperti limbah industri. Lalu ada suhu. Suhu menjadi faktor penting yang berkaitan dengan kehidupan hewan serta tumbuhan di dalam laut. Suhu air yang tinggi akan meningkatkan laju pertumbuhan. Nah, sedangkan suhu air yang rendah mengakibatkan ikan akan mudah terserang bakteri atau jamur. Selanjutnya ada kedalaman. Kedalaman menentukan seberapa banyak sinar matahari yang masuk ke dalam air. Makhluk hidup seperti ikan biasanya akan stres saat berada di perairan dengan cahaya matahari yang sedikit.
Selanjutnya ada parameter kimia, terdiri dari tingkat keasaman atau pH. Nah, kualitas air yang baik harus memiliki pH yang netral, tidak terlalu asam dan tidak terlalu basa. Parameter ini menilai pengaruh tingkat kesuburan perairan dan kehidupan makhluk hidup. Selanjutnya ada oksigen terlarut. Berasal dari dua sumber, yaitu atmosfer dan hasil fotosintesis oleh fitoplankton dan tanaman laut. Semakin tinggi oksigen terlarut, maka semakin baik pula kualitas air. Selanjutnya ada salinitas. Salinitas merupakan total konsentrasi dari semua ion terlarut di dalam air. Lalu yang terakhir ada alkalinitas, merupakan kapasitas air dalam menetralkan tambahan dari asam tanpa menurunkan tingkat pH. Yang ketiga ada parameter biologi, terdiri dari plankton. Nah, organisme ini memiliki ukuran yang sangat kecil dan bergerak sesuai arus air, terdiri dari zooplankton dan fitoplankton. Jika jumlah plankton di perairan tinggi, maka keberlangsungan hidup seluruh organisme akan terjaga. Lalu yang kedua ada ikan. Nah, jumlah ikan sangat menentukan kualitas air dalam suatu perairan. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk pembahasan selanjutnya, ada peranan menguntungkan pada mikroba air. Yang pertama, banyaknya plankton, baik fitoplankton ataupun zooplankton, yang merupakan makanan utama pada ikan. Sehingga kehadirannya merupakan tanda kesuburan perairan tersebut. Jenis-jenis mikroalga, misalnya chlorella, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, banyaknya jenis bakteri atau fungi di dalam badan air, berlaku sebagai jasad dekomposer. Artinya, jasad tersebut mempunyai kemampuan untuk mengurai atau merombak senyawa yang berada dalam badan air, sehingga kehadirannya dimanfaatkan dalam pengolahan buangan di dalam air secara biologis. Yang ketiga, pada umumnya mikroalga mempunyai klorofil, sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan menghasilkan oksigen. Di dalam air, kegiatan fotosintesis akan menambah jumlah oksigen, sehingga nilai kelarutan oksigen akan naik atau bertambah. Ini yang diperlukan oleh kehidupan di dalam air. Dan yang terakhir, yaitu kehadiran senyawa hasil rombakan bakteri atau fungi dimanfaatkan oleh jasad pemakai atau konsumen. Tanpa adanya jasad pemakai, kemungkinan besar akumulasi hasil uraian tersebut dapat mengakibatkan keracunan terhadap jasad lain, khususnya pada ikan. Kerugian adanya mikroba dalam air itu yang pertama, yang paling dikhawatirkan itu bila di dalam badan air terdapat mikroba penyebab penyakit. Misalnya, itu ada salmonella, penyebab penyakit tifus dan paratifus. Lalu yang kedua itu ada Shigella, penyebab penyakit disentri basiler. Dan yang ketiga itu ada Vibrio, penyebab penyakit kolera, serta ada Etamoeba, penyebab disentri amoeba. Lalu yang kedua, kerugian adanya mikroba dalam air itu, di dalam air juga ditemukan mikroba penghasil toksin seperti Clostridium yang hidup secara anaerobik. Lalu yang hidup secara aerobiknya itu misalnya ada Salmonella serta beberapa jenis mikroalga seperti Anabaena dan Microcystis. Selanjutnya yang ketiga, sering didapatkan juga warna air yang disimpan itu cepat berubah, padahal air tersebut berasal dari pompa air yang sama. Misalnya itu di daerah pemukiman baru yang asalnya itu persawahan. Nah, hal ini itu disebabkan oleh adanya bakteri besi seperti Caenoteryx yang mempunyai kemampuan untuk mengoksidasi senyawa fero menjadi ferin. Lalu yang keempat, di pemukiman baru yang asalnya persawahan, kalau air itu jika disimpan akan menimbulkan bau busuk, menjadi berbau gitu airnya. Hal ini itu disebabkan oleh adanya bakteri belerang, misalnya Thiobacillus, yang mempunyai kemampuan mereduksi senyawa sulfat menjadi H2S. Lalu yang terakhir, badan dan warna air dapat berubah menjadi warna hijau, biru hijau, atau warna-warna lainnya yang sesuai dengan warna yang dimiliki oleh mikroalga. Bahkan, suatu proses yang sering terjadi pada danau atau kolam yang besar, itu biasanya seluruh permukaan airnya itu sering ditumbuhi oleh alga yang sangat banyak yang dinamakan dengan blooming. Biasanya jenis mikroalga yang berperan di dalamnya itu ada Anabaena,
dan mikrositis. Sekian yang bisa kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.